Meleko umpan panjang ke sektor sebelah kiri. Dari sana Ronald Koko Peter ini. Peter masih menahan bola sebentar. Dia sudut pandangnya ke tengah. Berikan saja kepada Jackson Tiago yang sudah berimbas. Jackson Tiago sudah melepaskan tembakan dan hampir saja saudara-saudara. Selamat sore teman-teman. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat bertemu lagi dengan saya Miftahul Fahamzah dan selamat datang di kanal YouTube pribadi saya Oma Bal-Balan. Nah, di episode kali ini kita akan mencoba mengenang memori kita, terutama yang generasi yang umurnya 30 tahun ke atas atau bapak-bapak kita ya. Dulu sebelum booming siaran pertandingan sepak bola lewat televisi, kita dulu sering mendengarkan pertandingan sepak bola, kita dengarkan dari radio. Nah, kalau saya dulu kan nontonnya di Gelora 10 November, jadi kita datang ke Gelora 10 November, datang bawa radio, jadi kita mendengarkan jalannya pertandingan di radio juga nonton di lapangan begini, double. Saya yakin yang usianya 30 tahun ke atas atau bapak-bapak kita masih ingat itu. Dan rasanya ini nggak hanya di Surabaya, tapi juga di banyak kota yang lainnya mengalami hal seperti itu. Kalau di Surabaya ada radio Gelora 10 November RGS. Nah, kita kali ini ngobrol dengan salah satu penyiarnya RGS yang suaranya saya yakin teman-teman Surabaya dan sekitarnya sangat hafal, cuma mungkin nggak hafal nama dan wajahnya, tapi suaranya saya percaya ini teman-teman masih ingat. Kita ngobrol dengan Cak Ambari Taufik. Selamat sore Cak Ambari. Selamat sore ya. Pripun kabare Cak Ambari? Alhamdulillah sehat. Waktunya normal, kita tetap menjaga kondisi dan juga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kaosnya Cak Ambari api nih kaosnya, tulisannya New Normal. Hanya orang gila bola yang waras. Apa ini makna nih Cak Ambari? Ya, kita kalau selalu berolahraga dengan bermain bola, karena bermain bola itu kan pikirannya itu kan fresh ya. Apapun hilang semuanya kalau sudah di lapangan itu. Nah, gini nih, kita sebelum ngobrol-ngobrol dengan Cak Ambari, mungkin kita dengarkan dulu nih secuil apa ya bahasa nih ya, secuplik siaran pandangan matanya Cak Ambari yang dulu kita dengarkan lewat radio. Mungkin radionya taruh di pos ronda atau di warung kopi, terus kita dengarkan rame-rame lah. Sekarang kita, sebelum kita ngobrol ya, kita dengarkan mungkin ini Cak Ambari waktu pertandingan final Liga Persebaya ya, Liga Indonesia ketiga. Nah, mungkin bisa Cak Ambari sedikit membuat memori kita kembali ke masa itu. Monggo Cak Ambari. Oke, saudara pendengar, selamat malam dan juga selamat berjumpa kembali bersama reporter Anda Ambari Taufik langsung dari Stadion Utama Senayan Jakarta dalam final kompetisi Liga Indonesia ketiga. Dan sementara bola sudah diletakkan di tengah oleh wasit, dan sementara bola dihadapi oleh Jackson Tiago dan Ronald Koko Peter ini. Dan sekarang bola sudah dikuasai oleh pemain-pemain dari Persebaya Surabaya. Dari Jackson Tiago ke belakang sejenak, berikan saja kepada Jatmiko mundur ke belakang sedikit, berikan saja pada Carlos Dumelo, masih Carlos Beno, alihkan pandangannya ke sektor sebelah kiri, ada Koko Peter masih mengelola bola ini, sodorkan saja ke tengah, ada Jackson Tiago mencoba melepaskan tembakan dan hampir saja saudara-saudara ancaman tiba-tiba datang dari Persebaya Surabaya, namun masih ada di atas mister gawang Hermansyah dari Masteran Bandung Raya ini, dan akhirnya tidak berubah kedudukan, skor masih tetap 0-0 ini. Dan sementara ini Masteran Bandung Raya menguasai bola ke tengah, berikan saja kepada Ferry Chandria masih mengutang-atik bola itu, mencoba melepaskan tembakan, namun sayang ancaman balasan dari Masteran Bandung Raya ini jauh di luar bidang sasaran sehingga gagal mencetak gol. Dan sekarang masih 0-0 ini, 5 menit pertandingan berlangsung ini. Dan sementara lemparkan dari penjaga gawang Persibaya Surabaya ini diterima dengan baik oleh Adi Santoso kerjasama dengan Bejo Sugiantoro pada Mursyid Effendi ke tengah, dia Carlos Demelo kembalikan umpan terobosan, ada Jatmiko di sana, Jatmiko diberikan kepada Jackson Tiago kutakan sebentar, Jackson Tiago tembakan dan masuk gol. Wah, itulah cuplikan final Liga Indonesia ketiga di Stadion Jakarta. Oh iya,
Menarik. Pribun. Gimana, Rek? Teringat nggak memori itu? Kalau saya tadi sampai ikut melonjak, tak kira tenanan cool. Ini menarik. Memori kita sudah kembali nih, teringat masa itu. Saya yakin lah teman-teman yang usianya 30 teringat lagi soal momen-momen itu. Nah, sekarang kita gilirannya nanya-nanya Cak Ambari soal hidupnya tadi yang siaran langsung dari pinggir lapangan. Cak Ambari, Cak Ambari melakukan siaran ini mulai kapan belajarnya? Belajarnya di mana dan mulai kapan ini sebenarnya? Ya awalnya sih dulu ketika saya kecil itu, ketika di kampung ya, di non jauh di sana di Jawa Di Tengah. Sragen Ya. Itu ketika saya itu kan juga sering mendengarkan radio. Itu kalau saya disuruh ke sawah sama orang tua itu pasti bawa radio. Jadi ketika kita mencangkul atau macul, kalau orang Jawa bilang itu, ini sudah macul di sini, radionya ditaruh di depan. Di depan, ketika mendekati radio lagi, radionya dipindah ke sana. Sampai saya ketika itu masuk SMA, setelah itu ya sering lah dengerin radio, bagaimana caranya ngomong, bagaimana caranya, oh ternyata penyiar radio itu waktu itu memang benar-benar jadi idola bener, gitu. Aku punya keinginan gini, waduh enak ini jadi penyiar radio gitu. Terkenal di mana-mana. Zaman waktu itu kan, kalau sekarang mungkin selebriti ya, penyiar radio seperti itu. Nah, ketika dalam perjalanan selama masa SMA itu kan di kampung juga ada Tarkam. Itu ada tarkaman ya. Tarkaman itu hampir setiap tahun lah, apalagi menjelang Agustusan itu kan pasti ada di desa saya itu ada pertandingan ya antar kecamatan tapi antar kelurahan. Nah, ketepatan mungkin di daerah saya itu lapangannya bagus, jadi sering digunakan untuk sebuah pertandingan ya di tingkat kecamatan gitu. Yang saya dengar itu kan bakatnya Cak Ambari akhirnya terasa di Surabaya ketika ke Surabaya. Dulu ada turnamen Simo Rukun ya Cak Ambari ya. Dulu dengar-dengar Rukun Cup ya. Ya Rukun Cup. Terasanya di situ, bener Cak Ambari? Ya sebelum di situ kan saya sudah artinya ibaratnya itu sudah melanglang buana ya. Oh, iya. Dari tarkam ke tarkam. Tarkam ke tarkam itu mulai, kalau dulu di daerah saya juga demikian. Tapi ketika saya masuk ke Surabaya sekitar 83, 84 itu di Tropi Rukun itu sudah berjalan berapa kali gitu. Tapi sebelumnya saya sudah di beberapa tarkaman di daerah-daerah Surabaya, terutama di sebelah barat itu kan sudah ada. Tapi yang paling itu ya, yang paling itu ya di Rukun Cup gitu loh. Rukun Cup itu kan sejak pertama hingga 27 saya selalu yang pegang di situ. Artinya tidak hanya Tropi Rukun aja di situ. Tropi Rukun itu ketika banyak orang tahu bahwa di situ terkenal begitu menjanjikan karena banyak penonton, keuntungannya panitia itu banyak sekali waktu itu. Mungkin ada juga Kroto Crystal Cup, ada Ardora Cup dan lain sebagainya di situ. Gitu. Nah dari situ terus masuk ke RGS. Ya. Ceritanya piye Cak Ambari kok mlebu RGS sih? Waktu itu pertandingan kompetisi divisi utama, kalau tidak salah itu Persebaya lawan PSIS Semarang. Sekitar 84-85an lah kalau kompetisi divisi utama. Tuwek banget nih, 84-85. Iya. 84-85 itu saya nonton sama teman saya, waktu itu juga masih nol putul bagaimana Gelora 10 November seperti apa, di mana. Aku berangkat waktu itu jam 10 pagi karena informasinya yang saya dengar itu kalau nggak jam segitu nggak dapat karcis gitu. Ya. Nah, ketika saya sudah mendapatkan tiket karcis itu saya dikasih tahu orang, siapa juga nggak kenal, bahwa iki RGS biarnya siaran langsung. Aku belum seberapa tahu RGS itu seperti apa gitu loh. Ketika itu saya memberanikan diri untuk langsung menuju ke studio RGS. Itu kan di Gelora 10 itu kan ada tulisannya Radio Gelora 10, radio khusus pemerintah daerah itu, radio khusus pemerintah daerah itu. Setelah selesai pertandingan, saya menemui pimpinannya. Ketika itu ya sudah ada satpamnya ya, security-nya Gelora itu. Pak, saya mau minta izin, saya mau ke Radio Gelora Surabaya menemui pimpinannya. Oh,
dipersilakan oleh security itu untuk masuk ke sana. Nanti dia kasih petunjuk bahwa nanti tanya ada siapa yang petugas di situ gitu. Setelah itu ketepatan waktu itu memang Pak Pangat yang langsung terima saya itu, mau cari siapa ditanya gitu. Mari cari Pak Pangat. Ya ada apa? Terus cerita-cerita bahwa saya ini senang banget dengan sepak bola, saya sering juga bertarkaman, maksudnya siaran tarkaman itu. Ya terus ada setelah itu ya coba Pak Pangat juga nggak basa-basi, langsung aja disuruh langsung rekaman. Enggak, hanya coba ikut saya gitu, diajak ke sebuah ruangan untuk biasanya untuk rekaman apa, pokoknya di suatu ruangan itu, dan saya disuruh ngomong sendiri cerita sepak bola itu selama kurang lebih 2 jam. Baru Pak Pangat itu muncul lagi ke ruangan itu gitu loh. Jadi disuruh siaran ditinggal sama Pak Pangat. Ya, sebelumnya Pak Pangat ini, oh ya teman-teman, Pak Pangat, kalau teman-teman yang gemar ke Gelora 10 November, Pak Pangat ini, almarhum Pak Pangat ini adalah MC legendarisnya Persebaya. MC legendarisnya Gelora 10 November lah. Jadi itu ya Cak Ambari, disuruh rekaman ditinggal, lek aku balik baru selesai gitu. Ya. Pokoknya aku gurung mrene ojo leren. Ngomongnya ya bahasa Surabayaan gitu. Nah, setelah itu akhirnya masuk RGS. Waktu itu kalau tidak salah mainnya hari Kamis, Sabtunya itu ada pertandingan lagi. Udah besok hari berikutnya kalau ada pertandingan Persebaya lawan apa gitu, kamu langsung datang aja ke sini, tapi jangan sore-sore. Artinya kalau sore sudah kondisi ramai. Dulu itu kalau nggak jam 10 pagi nggak dapat karcis gitu. Jadi jam 10 pagi depan Gelora itu sudah banyak lalu lalang supporter apa dan lain sebagainya itu. Jadi itu siaran pertama berarti setelah diuji disuruh bicara sak karepe dhewe tadi, terus disuruh datang lagi di pertandingan berikutnya. Ya, tapi disuruh lihat dulu dulu kan ada senior-senior RGS ya. Seperti ada Romadi, ada Andi Kusnandar, itu kan coba lihat, ngikutin mas-masnya ini dulu, bagaimana cara siaran, bagaimana intonasinya. Kurang lebih waktu itu saya 2 pekan ya, artinya 2 pertandingan. Setelah mengikuti itu, saya dikasih kesempatan pertama itu tidak lama, hanya sekitar 2 menit. Karena masih baru, bagaimana cara menyebut pemain, hafal enggak dan lain sebagainya kan gitu, seperti itu. Setelah 2 menit agak lancar, dikasih lagi 3 menit sampai 5 menit seperti itu. Berarti masanya Cak Ambari itu waktu itu berarti eranya Persebaya, eranya Niak Mitra ya, Galatama, Asabab gitu. Asabab, ya. Semua dihandle Cak Ambari. Ya. Sampai era Liga Indonesia kan juga ada Persebaya, Mitra Surabaya, Asabab yang main di Gelora 10 November. Jadi semua pertandingan itu Cak Ambari diayai, sebenarnya nggak diayai dewe ya. Ya, ada 3 teman ya, tapi rata-rata saya yang mendominasi. Karena apa? Teman-teman saya itu banyak, artinya kerjaan lain ya, seperti Pak Romadi itu kan kepala pasar, beberapa pasar di Surabaya termasuk kepala pasar Kapasan, Pucang dan lain sebagainya itu. Yang Pak Andika itu sebuah guru ya, kepala sekolah di Petra berapa itu, seperti itu. Jadi setelah masuk itu dulu masih ada senior, setelah lancar terus malah tulang punggungnya Cak Ambari ya. Dicolno lah wis mampu gitu. Cak Ambari kalau kita tahu kan mayoritas ini ya siaran di Gelora 10 November. Tapi itu juga Cak Ambari melakukan siaran dari luar kota, Cak? Ya, karena waktu itu ketika Persebaya main di luar Surabaya, kemudian juga Niak Mitra, kemudian Asabab main di luar Gelora 10 November, RGS itu selalu siaran langsung. Nah, ketika zamannya Persebaya, kan dulu ada Persema Malang, ada Persib Gresik, kemudian ada Persib Bandung, PSIS Semarang, yang dulu PSIM Yogyakarta itu yang di Pulau Jawa, kemudian Persija Jakarta, kemudian Persiraja Banda Aceh, Persipura, Perseman Manokwari, kemudian PSM Makassar, PSMS Medan. Itu saya pernah ke beberapa stadion itu gitu loh. Jadi siaran dari sana ya? Iya, lewat
telepon, tapi sudah dimodifikasi oleh tim teknisi RGS waktu itu. Tapi kan ini Cak, di zaman dulu itu kan nggak semua stadion fasilitasnya seperti sekarang ya. Ya apa cara nih siaran teleponnya itu? Ya ini yang mungkin tidak bisa dibayangkan, bahkan itu mungkin bisa menjadi cerita yang cukup menarik bagi saya, karena beberapa stadion fasilitasnya tidak ada seperti sekarang ini, telepon dan lain sebagainya ya. Dulu itu yang paling sulit yang saya alami itu di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, ketika saya menarik kabel telepon, kita beli di sana, itu sekitar 200 meter. Kita narik kabel telepon itu dari sekretariatnya PSIM kan, sekretariatnya itu kan di luar stadion. Di luar stadion, di utaranya itu. Menarik kabel itu ke arah stadion ke tribun VIP, karena siarannya kita di tribun VIP. Dan itu sangat sulit medannya, karena kita juga hanya mengandalkan seorang diri, artinya tidak punya tangga untuk naik dan lain sebagainya. Bagaimana caranya untuk bisa kabel itu tidak mengganggu orang lain dan tidak terganggu ketika pertandingan itu berjalan gitu. Selain di Mandala Krida, di mana saja? Di Mandala Krida yang paling sulit itu di Stadion Jatidiri Semarang. Oh ya, stadionnya waduh ya. Ya, sekretariatnya itu kurang lebih 500 meter dari stadion itu. Kan memang Stadion Jatidiri kan masih baru. Jadi sekretariatan di stadion itu masih belum, fasilitas belum lengkap. Jadi aku menarik kabel kurang lebih 500 meter. Nah, wih, panjang. Ya. Itu sendiri naik turun ya, seperti naiknya apa tiangnya listrik, tidak pakai tangga atau ondo, enggak, pokoknya supaya bagaimana bisa mencapai atas dan nyambung, ditarik yang tidak mengganggu aktivitas penonton, aktivitas yang lain. Kalau di ini ya, di Senayan, di Gelora Bung Karno, di Senayan itu sama, justru malah jauh lebih mengerikan kalau di Senayan itu. Oh iya, karena tribunnya tinggi sekali ya. Tribunnya tinggi. Saya menariknya waktu kabel itu dari kantor Galatama di pintu 7 kalau tidak salah itu. Dari pintu 7 ke Tribun Timur. Itu jauhnya minta ampun juga. Dan itu waduh juga sulitnya setengah mati. Karena apa? Juga nggak ada tangga, bagaimana kabel itu biar nggak tengklewer istilahnya seperti itu, harus kita rapikan dan lain sebagainya, tidak mengganggu dan tidak diganggu oleh supporter yang usil misalnya itu. Jadi banyaklah kenangan itu, dan juga yang paling saya ampun-ampun istilahnya itu di Stadion Krida Rembang. Oh ya, Stadion Krida Rembang itu jauh lebih sulit ketimbang di beberapa stadion itu. Sudah izinnya sulit, kita menggunakan fasilitas sendiri, minta aja pinjem teleponnya aja, nanti aku yang bayar, terus tak bayar, misalkan terus aku nyimpan selama pertandingan itu aja tak bayar sekian, dia masih nggak percaya, nggak ragu bener apa enggaknya. Akhirnya saya izin ke Telkom langsung, sama Telkom langsung diizini, tapi harus beli kabel, ada surat izin, ada surat namanya surat menyurat dan lain sebagainya. Aku harus telepon dulu ke Surabaya untuk memberikan surat apa izin dan lain sebagainya, harus resmi kan seperti itu. Dan itu pun tidak juga jauh sekali, dan medannya waduh lumayan sulit waktu itu. Tapi demi arek-arek Surabaya pengen mendengarkan RGS, apapun saya lakukan. Biasanya kalau medannya sulit itu 1 hari sebelumnya aku sudah survei ke lokasi ya. Ya, jadi biasanya itu berangkatnya kan bareng tim. Ketika tim itu coba lapangan, saya sudah survei enaknya ngambil siaran dari mana gitu ya, kabelnya bagaimana dan lain sebagainya seperti itu. Ini bayang rek, wah angel ternyata kita mendengarkan radio seolah enak ya suaranya Cak Ambari, ternyata perjuangannya luar biasa. Tapi Cak Ambari, oh ya soal Krida Rembang tadi, dulu PSIR Rembang ini terkenal di divisi utama ya. Dulu banyak kota-kota kecil yang terkenal. Dulu waktu itu yang terkenal Hadi Surintonya. Oh iya. Nah Cak Ambari, dulu itu ketika UW itu hanya Persebaya atau eranya dulu kan kalau Galatama ada Niak dan Asabab, terus di era Liga Indonesia ada Mitra Surabaya sama Asabab yang klub Surabaya. Nah, waktu itu yang diikuti hanya Persebaya atau semuanya? Semuanya, tidak hanya Persebaya. Kalau misalkan
turnamen internasional pernah saya siaran langsung juga dari Senayan juga pernah ada. Ketika Niak Mitra main di Jakarta, ketika main di Semarang, ketika main di Magelang, ketika di Bali, saya juga ikut waktu itu gitu. Juga siaran langsung dari lapangan itu gitu. Nah ini jaga suaranya gimana? Karena kan ada 3 tim terus pindah-pindah fisiknya kan. Ya soal jaga kondisi tetap ya, artinya soal minum-minuman nggak ada pantangan semuanya oke-oke saja gitu. Yang penting air putih itu aja yang saya lakukan gitu. Kalau agak manis-manis itu saya kurangi waktu itu memang, karena kalau misalkan dulu kan ada 8 besar, 12 besar di Senayan, itu kan setiap hari 2 pertandingan. Itu paling saya cuma 2 orang, 1 teknisi saya sama saya itu biasanya seperti itu. Karena apa? Teknis itu yang membantu nanti kalau ada trouble-nya itu aja. Kalau soal nanti ngomong dan lain sebagainya itu urusannya reporter. Itu. Kalau teknisi kan saya kurang begitu paham, tapi kalau untuk narik kabel nyambung dan lain-lain bisa, tapi kalau sudah ada trouble-nya karena ini elektronik ya saya kurang paham. Pernah trouble tapi ya alhamdulillah karena niat baik orang Surabaya pengen dengerin Persebaya. Nah yang paling menarik dulu waktu itu pada final kompetisi DBS Utama, ketika waktu itu kan ketua umumnya Pak Purnomo Kasidi. Berarti 8788 ya? Ya tidak hanya itu aja. Pada waktu itu Pak Purnomo Kasidi kan nggak bisa mengikuti ke pertandingan itu karena pekerjaan sebagai wali kota kan juga sibuk ya. Kenapa Pak Purnomo Kasidi waktu itu telepon ke saya? Karena kalau menghubungi tim sejelas-jelas nggak mungkin, karena situasi sibuk, situasi konsentrasi di lapangan kan nggak mungkin. Jadi per menit artinya ada perkembangan itu suruh ngelaporin hasilnya berapa gimana itu ke Pak Wali Kota ya? Waktu itu seperti itu, waktu 12 besar di Senayan. Kalau Pak Purnomo Kasidi sudah tahu bahwa kalau menelpon orang-orang tim, entah itu pelatih, entah itu asisten dan lain sebagainya kan sulit karena mereka konsentrasinya di lapangan ya, di teknik pertandingan itu. Cak, dari semua pertandingan nih Cak, sing paling berkesan nih mana Cak? Atau semua pertandingan berkesan, tapi rasanya yuk nggak semua ada. Rata-rata semua terkesan ya, tapi yang terkesan ketika ya termasuk final Liga Indonesia ketiga, kemudian waktunya Perserikatan, ada itu Piala Utama, ada Piala Utama itu waktu itu Pelita Jaya lawan Persebaya. Waktu itu Persebaya sudah ketinggalan 2-0 tapi akhirnya berbalik menang 3-2 sama Pelita Jaya waktu itu. Tahun 90 itu ya? 90-an itu. Eranya Ibnu Graham ya, ada. Berarti Cak Ambari ini saksinya sejarah Persebaya juara 8788 itu juara 9697 ya. 2004 juga ya? Iya. Nah Cak, ini kan suara sampean ini kan didengarkan wake pendengar lah ya. Banyak pendengar yang mendengarkan, terus pemain juga pasti kolok-kolok mendengarkan. Nah, sebenarnya pemain itu kenal nggak sama Ambari atau hanya kenal suaranya sama seperti orang-orang? Ya 1-2 ada yang kenal karena ketika Persebaya main di Gelora 10 itu biasanya kan pagi harinya kan coba lapangan. Dan dulu saya di RGS itu juga pegang atmosfer sepak bola. Jadi artinya ketika habis latihan saya mengambil 2 pemain atau meminta izin ke pelatih untuk wawancara mengenai pertandingan besok dan lain sebagainya gitu. Mungkin kaptennya atau mungkin pemain yang sudah kenal baik dengan saya seperti itu. Termasuk juga pelatih ya. Kalau penonton, kalau pemirsa ya dulu, pemirsa radio, pendengar radio itu kan pasti dulu kan ya seperti Cak Ambari bilang tadi bahwa penyiar radio itu kan bintang. Selebriti. Nah, itu ada hal yang unik nggak ketika berhubungan dengan pemirsa itu, pendengar nanti? Ya, ada yang saya terkesan sampai sekarang itu masih ingat. Itu ada salah satu pendengar saya dari Lamongan, tepatnya di pondok pesantren apa itu, tapi dari daerah Solo Puro Lamongan sana. Biasanya kalau telepon itu pengennya ketemu, karena setiap Persebaya main atau setiap radio Gelora Surabaya siaran langsung pasti dia mendengarkan satu pondok gitu biasanya. Nyolong-nyolong karena jamnya mungkin pas lagi ngaji atau dan lain-lain. Dia sama teman-temannya itu biasanya itu mencuri-curi bawa radio, tapi pokoknya singitan lah kalau seperti itu. Dan suatu saat
Karena mereka lewati pun mau pengen ketemu saya, pengen ke Surabaya, ya oke lah, saya kasih arahan bahwa kalau dari Lamongan ini nanti naik bis, kalau naik bis turun di Jembatan Merah. Dulu kan terminalnya masih di Jembatan Merah ya. Dari Jembatan Merah naik angkutan umum itu yang yang jurusan ke Keputih atau ke Kenjeran itu biasanya kan lewat Ngaglik, jalan Ngaglik. Turun di situ nanti naik beca, tanya ke Gelora itu dan tak kasihan. Aku nih ketika saya terkejutnya, ketika saya berhadapan langsung dengan orangnya yang biasa, ya pokoknya istilahnya penggemar berat lah waktu itu. Yang sering nelpon, sering telepon itu, maaf orangnya itu buta ya, nggak bisa melihat dua orang itu, nggak bisa melihat dua orang dan nanya ke satpam. Aku dipanggil ke bawah, ini ada yang nyari pak, siapa ini, nggak tahu, ini orangnya buta nggak bisa melihat. Akhirnya saya turun dari lantai 2 itu, turun ke bawah nemuin itu. Saya terkejutnya di situ. Tak pikir itu orangnya itu ya biasa, bisa melihat dan lain sebagainya. Karena saya memberikan petunjuk dari ini itu kan, saya nggak tahu kalau orangnya itu buta itu tadi. Gitu loh. Dan ketika setelah itu, setelah ngobrol-ngobrol lama di ruang tamu studio itu, ya akhirnya waktu itu kan tak kasih rekaman pertandingan tapi masih berbentuk kaset ya. Iya. Nah, itu sama kaos Persebaya dan juga tiket Persebaya waktu itu, pendak minggunya itu Persebaya pas main gitu. Artinya kalau ke situ nanti temui saya kalau nonton lagi itu. Ternyata nonton lagi juga, akhirnya nonton di VIP dan mereka senangnya bukan main ceritanya sih. Begitu setelah itu kan dia pulang ke Lamongan, ke Solo Kuro Lamongan sana, terus mirimi dulu masih kartu pos iya. Jadi itu banyak sekali ya yang nelpon tiap hari itu. Hampir ribuan juga gitu, karena dulu informasi satu tahun yang paling cepat itu cuma radio. Kalau koran itu kan masih harus menunggu besok pagi dan lain sebagainya. Cak, kalau istilah-istilah ini kan pasti teman-teman yang dulu dengarkan radio itu kan ini istilahnya sampai ini kan ada unik-unik kan ya, melambung beberapa sentimeter dari gawang. Padahal lek nonton yang kalau nonton di lapangan kan misalnya kita gini mendengarkan, ya saudara-saudara sekalian, bola melambung beberapa sentimeter. Padahal kalau kita nonton di lapangan melambungnya bisa 5 meter ini. Istilah-istilah gitu tuh ya, dari mana tak? Karena kalau seorang penyiar itu harus bisa membuat pendengar itu hanyut, artinya mengikuti irama kita gitu. Ya, Cak, kan pasti nggak mudah kan siaran itu ya. Selain itu tadi ada trouble harus menyiapkan teknis gini. Yang paling krusial kan juga mengingat nama pemain. Apa caranya itu? Ya, soal mengingat pemain, memang kita harus punya intelijen tinggi. Artinya bagaimana sih menghafal pemain itu? Biasanya kan ya seperti biasanya kalau mau tanding itu kan ada daftar susunan pemain. Kita paling 5 menit 10 menit sudah bisa mengetahui, oh misalkan posisi ini siapa, nomor punggung ini siapa gitu kan. Ketika itu kan pemain pada pemanasan di lapangan. Kita lihat, oh kipernya nomor punggung 20 dan nomor 1, oh nomor punggung 20 namanya ini. Kita sudah memori kita sudah harus mencatat di situ. Kemudian bek kanannya siapa, bek kirinya siapa, tengahnya siapa. Nah ketika misalkan pemain itu postur tubuhnya sama, modelnya sama, bisa kita lihat kaos kaki. Kok bisa? Kaos kaki itu biasanya kan berbeda. Entah itu ada yang dipendekkan atau bagaimana, atau mungkin juga sepatunya. Oh ternyata misalkan Bejo sepatunya Nike, oh ternyata sepatunya Adidas, kan kelihatan itu. Nah ini yang paling sulit biasanya itu kalau kondisi lapangan becek, pasti kan kostumnya juga. Oh iya, nomornya nggak terlalu kelihatan. Nah, bagaimana cara mengalihkan kita menyebut nama biar nggak keliru? Ya kita alihkan dengan kata-kata. Itu jangan menyebut dulu sebelum kita yakin bahwa si ini adalah Bejo Sugantoro ini ya. Itu contohnya seperti itu. Ya memang kita harus punya memori yang. Kalau pemain Persebaya, pemain Niak Mitra mungkin Cak Ambari sudah hafal di luar kepala, tapi untuk pemain tim tamu itu kan, karena mungkin kalau PSIS waktunya Cak Ambari dulu Ribut Wahidi mungkin sudah terkenal, tapi yang lainnya
sama ya, kita ketika 5 menit 10 menit kita lihat baca susunan daftar pemainnya itu, ya itu aja. Misalkan tidak ada pemain Indonesia lah, mungkin pemain asing lah, karena di gelar sebelumnya Bandung pernah ada AC Milan, PSV Eindhoven, kemudian belum lagi pemain Korea, Jepang, Thailand dan lain sebagainya. Ya itu tadi cara menghafal bagaimana posisi bek kanan siapa, bek kiri siapa, terus juga nomor punggungnya itu yang biasanya. Apa yang jadi cirinya pemain itu? Pemain itu mungkin rambut gondrong atau rambut pelontos dan lain sebagainya, atau rambut dikuncir, itu biasa untuk kita mengingatkan itu seperti itu. Nah, Cak, kan kemudian Cak Ambari memutuskan setelah sekian tahun memutuskan berpisah dengan RGS. Tahun berapa itu, Cak? Sekitar tahun 2005-2006 ya, ketika saya benar-benar harus rela ya, harus rela karena saya juga punya pekerjaan lain, jadi ya mau tidak mau harus seperti itu. Tapi dunia itu kan pasti melekat banget, artinya sampai sekarang Cak Ambari masih siaran nggak, dalam artian mungkin di tarkam gitu masih? Ya kadang-kadang masih ada 1-2 yang mau mengajak, artinya bukan soal nilai bayaran dan sebagainya, karena menyenangkan orang. Oh iya, asik gitu memang. Ya, sebelum kita mengakhirinya ini ya apa ya lur nih teman-teman ya, kita dengarkan lagi aja ya Cak Ambari ini, mungkin pertandingan yang lainnya Cak, ini ben nutupi rodo enak lah Cak, tadi dibuka dengan pertandingan Persebaya final, atau pertandingan yang lainnya, atau Mitra atau Persebaya, terserah, biar kita menutup ini lebih enjoy. Monggo Cak. Baiklah saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama reporter Anda Ambari Taufik. Saat ini langsung dari Gelora 10 November Tambak Sari Surabaya dalam pertandingan kompetisi Galatama antara Niak Mitra lawan Mastran Bandung Raya dalam kompetisi Galatama ini. Dan sekarang ini pemain-pemain dari Mitra Surabaya, Niak Mitra kembali di sana ada Hanaping bercoba masuk bola, umpan lambung ke arah gawang, namun terlampau jauh umpan dari Hanaping ini sehingga gagal disambut dengan baik oleh Muhammad Zain Al-Haddad. Sementara ini pemain-pemain dari lawan sudah menguasai bola, lemparkan saya ke yang jauh di sana, mencoba diterima dengan baik, namun akhirnya dapat dicuri dengan baik oleh pemain-pemain dari Niak Mitra. Ini masih di sana Niak Mitra, Wayan dia anak kuasa bola, sodorkan saja ke depan, sisi sana diterima dengan baik oleh Al-Haddad. Al-Haddad membalikkan diri ke arah gawang, tembakan dan hampir saja saudara nyaris membobol gawang Mastran Bandung Raya. Dan sekarang ini kedudukan tidak berubah, masih tetap 0-0, dan sekarang ini pertandingan tinggal 3 menit bertandingan babak yang pertama. Oke, asik gak? Itu ya teman-teman, kali ini episode kali ini agak berbeda, kita ngobrol bersama Cak Ambari ya. Matur nuwun, terima kasih Cak Ambari sudah mau berbagi dengan kita. Selamat sore teman-teman ya. Jangan lupa tetap nikmati obrolan di Omah Bal-Balan. Mungkin setelah Cak Ambari nanti kita ngobrol dengan tamu-tamu yang lainnya. Oke teman-teman, selamat sore, terima kasih, dan kalau mau menikmati sepak bola di Omah Bal-Balan, selamat sore Cak Ambari, terima kasih, matur nuwun.